Ternyata Indonesia sangat luas ya, membentang dari Sabang sampai Merauke. Oh iya teman-teman, jadi ingat, dahulu ternyata ada salah satu kerajaan terbesar loh di Indonesia. Kerajaan apakah itu? Pasti teman-teman pada penasaran. Yuk simak terus videonya. Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Kanina. Nah, hari ini Kanina akan membahas tentang sejarah kerajaan Majapahit. Tahukah kalian, ternyata asal-usul dari kerajaan Majapahit ini bermula dari runtuhnya kerajaan Singosari, di mana Kertanegara gugur akibat dari serangan Raja Kediri. Hal ini membuat semua kerabat Kertanegara pergi melarikan diri, termasuk pula Raden Wijaya yang merupakan keponakan dari Kertanegara. Nah, Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke Madura dan meminta bantuan kepada Jayakatwang. Setelah itu, Raden Wijaya menyerang Jayakatwang dengan bantuan dari Arya Wiraraja. Pada saat itu pula, tentara Cina juga datang karena dikirim untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya selanjutnya menyatakan kesetiaannya terhadap Cina dan meminta bantuan untuk menumpas Jayakatwang. Nah, setelah Jayakatwang menyerah dari pasukan Cina, Raden Wijaya mengambil alih dan menumpas ribuan tentara Cina dengan kekuatan yang telah dikumpulkannya. Kemudian dimulailah sejarah kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Di mana ya letak kerajaan Majapahit? Nah, pada tahun 1293 Raden Wijaya membangun kerajaan Majapahit sekitar daerah Tarik Wedoarjo, Jawa Timur, yaitu di sekitar tepi Sungai Brantas, di mana pemilihannya tersebut karena Sungai Brantas merupakan akses keluar masuk wilayah utama kerajaan di Jawa Timur. Pada tahun 1350, kerajaan Majapahit berpindah ke daerah Trowulan pada masa Raja Hayam Wuruk. Raden Wijaya merupakan pendiri kerajaan Majapahit yang mempunyai gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Ia bertahta sejak awal berdirinya kerajaan tersebut, yaitu pada tahun 1293 Masehi hingga tahun 1309 Masehi. Sebagai seorang raja, pada saat itu Raden Wijaya memperistri keempat putri Kertanegara yang merupakan anak dari pamannya sendiri. Nah, dari Permaisuri Gayatri, Raden Wijaya mendapat dua orang putri, yaitu Raja Dewi Maharajasa dan Tribuana Tunggadewi. Sementara dari Tribuana, ia memperoleh satu orang putra yang diberi nama Jayanegara. Selama masa pemerintahannya ini, Raden Wijaya memberikan kedudukan tinggi kepada para pengikut setianya. Meski begitu, ada saja yang tetap tidak puas dan alhasil menimbulkan banyak pemberontakan kala itu. Kemudian di tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya dinyatakan wafat, lalu dimakamkan di dekat Blitar. Sepeninggal raja, putranya yang bernama Jayanegara kemudian naik tahta dengan gelar Sri Raja Negara. Karena pada masa pemerintahannya ini, ia mengalami banyak sekali pemberontakan hingga akhirnya harus melarikan diri ke Badandea dan diselamatkan oleh pasukan Bayangkari di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Karena siasat brilian dari Gajah Mada, pemberontakan di Majapahit akhirnya bisa ditumpaskan. Dan sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Patih di Kahuripan, Patih di Daha atau Kediri. Jayanegara sendiri akhirnya tewas pada tahun 1328 karena dibunuh oleh tabib istana Ratanca dan dimakamkan dalam pura. Selanjutnya, karena Jayanegara tidak memiliki putra, maka tahta kerajaan Majapahit digantikan oleh adik perempuannya yaitu Tribuana Tunggadewi yang kemudian memiliki gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani.
Sejarah Kerajaan Majapahit saat dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi sempat terjadi pemberontakan yang akhirnya dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Nah, karena jasa itulah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati atau Perdana Menterinya Majapahit. Nah, pada saat upacara pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpah. Nah, sumpah ini sangat terkenal loh teman-teman. Sumpahnya yaitu Tanamukti Palapa atau yang dikenal dengan Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada bersumpah tidak akan merasakan palapa atau kenikmatan duniawi sebelum Nusantara dapat disatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Untuk mewujudkan Sumpah Palapa itu, dibangunlah angkatan laut yang kuat dan tangguh. Armada ini dipimpin oleh Laksamana Nala. Armada laut Majapahit disegani oleh negara-negara lain loh. Nah, dengan armada ini Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Akhirnya tidak ada lagi bajak laut di perairan Nusantara. Kemudian Kerajaan Majapahit berada pada puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk karena cita-cita Gajah Mada yang ingin menaklukkan Nusantara akhirnya berhasil. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai kemajuan di berbagai bidang. Nah, kemajuan itu antara lain seperti dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, agama, dan bidang kebudayaan. Yang pertama di dalam bidang sosial ekonomi. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa, negara menjadi aman, tentram, bahkan rakyat hidup dengan sejahtera. Nah, perdagangan, pelayaran, dan pertanian sudah sangat maju. Nah, Kerajaan Majapahit ini mempunyai banyak sekali pelabuhan. Adapun di dalam bidang agama, kehidupan beragama sangat berkembang dengan sangat baik. Dalam bidang kebudayaan, berupa seni bangunan, contohnya pembangunan candi seperti Candi Panataran, Candi Sawentar, Candi Samberjati di Blitar, Candi Tegalwangi, dan Candi Sorawan di Kediri, serta Candi Tikus di Triwulan, Mojokerto. Seni sastra juga berkembang pesat. Banyak sekali pujangga yang ternama hidup pada masa itu. Contohnya Empu Prapanca yang mengarang kitab Negara Kartagama yang berisi sejarah Kerajaan Majapahit dan perjalanannya. Nah, adapun Empu Tantular yang mengarang kitab Arjuna Wiwaha dan Sutasoma. Namun karena terjadinya perang bubat antara Pajajaran dan Majapahit membuat usaha politik Gajah Mada berakhir di tahun 1357. Gajah Mada pun akhirnya wafat di tahun 1364 Masehi dan disusul Hayam Wuruk di tahun 1389. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah dan memasuki masa kemunduran setelah terjadi konflik terkait perebutan tahta. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.